Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi, NIM 2022-11040 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah manajemen teknik, yang dimana kita akan mempelajari mengenai operasional manajemen teknik. Nah, di sini apa sih kaitan dari operasionalisasi dan manajemen teknik? Nah, di sini bisa kita lihat untuk subjudulnya terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama itu ada pendekatan. Nah, di sini adalah ketika kita untuk manajemen teknik, maka kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi, yang dimana kita harus mengimplementasikan dari suatu proyek yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu studi kasus, baik itu studi kasus negara, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kata pengantar, adapun definisi singkat dari tentang operasionalisasi dan manajemen teknik. Nah, pentingnya operasionalisasi dalam konteks manajemen teknik untuk mencapai efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri. Nah, di berbagai sektor industri di perusahaan kan kita harus mempunyai manajemen teknik yang baik atau manajemen waktu yang baik, dikarenakan agar berlangsungnya suatu kegiatan atau satu hal yang ingin kita capai, kita harus memanajemen itu, baik itu waktu dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya definisi dari operasionalisasi. Nah, yang pertama, apa sih itu operasionalisasi? Nah, operasionalisasi sendiri adalah proses penerjemahan konsep atau strategi yang tindakan konkret yang dapat diukur dan diimplementasikan. Nah, bisa kita lihat untuk contohnya itu ada konversi perusahaan menjadi indikator kinerja utama. Nah, di perusahaan itu menjadi kinerja utama dalam bidang operasional, karena kita harus menjalankan suatu perusahaan dengan manajemen yang baik. Maka adapun fungsi utama dari operasionalisasi yaitu dengan membuat abstrak menjadi lebih terukur. Jadi kita sudah, sebelum kita menjalankan satu perusahaan, kita sudah tahu tolak ukur dari perusahaan yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya dan dapat diimplementasikan. Maksud dari diimplementasikan adalah kita sudah mampu untuk menjalankan dari abstrak yang telah kita buat di awal. Apakah dari tujuan yang ingin kita capai itu bisa kita dapat. Nah, selanjutnya memastikan tujuan strategis yang dapat dicapai melalui proses yang terstruktur. Nah, sebelumnya kan kita sebelum menjalankan suatu perusahaan, kita harus ada struktur dari apa yang ingin kita kerjakan. Mungkin dari pertama perancangan, proses, dan jalan sebagainya. Oke, selanjutnya ada hubungan antara operasionalisasi dan manajemen teknik. Nah, bagaimana operasionalisasi mendukung manajemen teknik? Nah, untuk penerapan konsep teknis itu ada strategi teknik yang diterjemahkan ke dalam proses operasional sehari-hari. Yang kedua, efisiensi operasional atau operasionalisasi membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek dan produk teknik. Nah, seperti sebelumnya itu kita perlu untuk mengefisiensi apa yang ingin kita kerjakan dalam suatu perusahaan agar kita dapat mengukur berhasil atau tidaknya dari suatu perusahaan yang ingin kita capai. Selanjutnya ada resiko, memudahkan identifikasi risiko teknis dan penerapan tindakan mitigasi. Nah, sebelum kita melakukan suatu proyek, kita harus mengetahui risiko-risiko apa sih yang terjadi agar kita dapat mencari bagaimana cara untuk menanggulangi risiko yang terjadi. Nah,
proses operasionalisasi dalam manajemen teknik, itu langkah utamanya definisi tujuan, yang dimana itu menetapkan target dan KPI yang jelas. Perencanaan proses itu mengembangkan rencana operasional berdasarkan tujuan tersebut. Nah, implementasi melaksanakan rencana sesuai dengan prinsip manajemen teknik. Selanjutnya pengawasan dan evaluasi, mengukur hasil, melakukan penyelesaian jika diperlukan. Jadi setelah melakukan proyek kita harus mengevaluasi secara terus-menerus agar kita tahu kekurangan kita di mana. Selanjutnya studi kasus, pengembangan penerapan manajemen teknik dalam proyek pembangunan infrastruktur itu memerlukan langkah-langkah. Selanjutnya adapun manfaatnya yaitu pengukuran kinerja, pengendalian risiko dan efisiensi sumber daya. Adapun kasus studi, contohnya implementasi operasionalisasi dalam proyek, contohnya pembangunan tol Trans Jawa. Untuk tahap 1 itu tujuannya mempercepat konektivitas antar wilayah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang kedua, perencanaan proses, yang dimana menetapkan jadwal konstruksi, sumber daya, manusia, dan anggaran. Yang tahap 3, implementasi pembangunan diimplementasikan sesuai dengan jadwal dan teknologi teknik terbaru. Melibatkan tim proyek yang disiplin. Jadi kita harus melibatkan seseorang yang disiplin dan pengembangan teknik yang baru. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Seperti yang sebelumnya, kita harus mengukur keberhasilan melalui KPI, yang dimana seperti waktu penyelesaian, kualitas jalan, dan peningkatan konektivitas normal. Contoh hasil proyek selesai tepat waktu, yang dimana akan meningkatkan aksesibilitas ekonomi yang ada di daerah itu atau di wilayah Jawa. Oke, mungkin pemaparan selanjutnya studi kasus. Proyek pembangunan ini strategi dapat dioperasionalkan menjadi langkah konkret, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.